Halo guys, balik lagi di channel YouTube aku Idris Virus, dan terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Nah oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan bahas lagi nih salah satu HP iPhone yang dirilis pada tahun 2020. Usianya masih terbilang cukup muda guys, sekitar usia 3 tahunan. Mungkin iPhone ini cocok banget buat kalian beli, khususnya untuk kalian pengguna HP Android yang pengen nyoba pakai device iPhone di tahun ini sebagai HP iPhone pertama kalian. Yang nyarinya itu kameranya bagus, performanya masih kenceng, dan yang terpenting harganya murah. iPhone yang akan kita bahas kali ini adalah HP iPhone SE 2020. Pasti ada juga dari sebagian teman-teman yang lagi kepoin iPhone ini, bukan? Mungkin ini wajar selain karena iPhone ini usianya masih terbilang cukup muda, performanya masih kenceng, dan harganya sekarang sudah murah banget guys. Untuk harganya itu sendiri, setelah aku cek di toko oranye sama hijau, harganya sekitar 3 jutaan aja untuk yang kapasitas terendahnya guys, yang 64 GB. Harga tersebut untuk unit secondnya. Untuk lebih jelasnya mengenai harganya, kalian bisa cek aja di marketplace kesayangan kalian. Sedangkan untuk unit barunya itu sendiri dipastikan sudah jarang ditemukan, karena iPhone ini itu sudah tidak lagi diproduksi, alias sudah discontinue guys. Jadi kebanyakan HP iPhone SE 2020 di luaran sana adalah HP iPhone bekas. Bahkan untuk harganya itu sendiri kalian bisa dapatkan di harga yang lebih murah lagi, di harga 2 jutaan aja. Tapi biasanya untuk harga segitu itu untuk unit second ex-internya ya guys. Dari segi harganya, iPhone SE 2020 ini sudah murah banget untuk dibeli. Dibandingkan dulu pas iPhone ini dirilis di angka 8 jutaan guys. Tapi dari segi spesifikasinya, apakah benar masih worth it untuk dibeli di tahun ini, di harga sekarang yang tinggal 3 jutaan aja? Untuk kalian yang penasaran, mari kita bahas iPhone SE 2020 ini, mengenai kelayakannya untuk dibeli dan dipakai di tahun 2023 dan di tahun 2024 mendatang. So, sebelum kita lanjut ke inti videonya, boleh dong aku minta ke kalian untuk bantu supportnya guys, dengan cara ketik like, komen, dan subscribe. Kalau sudah, mari kita langsung saja kita ke inti videonya. Nah oke guys, jadi yang akan kita bahas terlebih dahulu dari segi baterainya. Untuk baterai pada iPhone SE 2020 ini hanya mempunyai kapasitas penyimpanan baterai sebesar 1821 mAh saja. Terbilang cukup kecil ya guys. Untuk aktivitas ringan seperti buka sosial media, scrolling TikTok, dan aktivitas ringan lainnya, iPhone SE 2020 ini masih bisa screen on time selama 4 jaman aja di angka baterai health 80%. Dan daya tahan baterai pada HP iPhone biasanya tergantung pada baterai health iPhone-nya itu sendiri. Kalau misalkan baterai health-nya masih 100%, maka dipastikan akan lebih awet lagi. Tapi karena kapasitas penyimpanan baterai pada iPhone SE 2020 ini yang lumayan cukup kecil, jadi jangan harap baterai pada iPhone ini bisa dipakai seharian. Apalagi buat aktivitas berat seperti buat bermain game dan editing video. Jadi kayaknya iPhone SE 2020 ini gak bisa jauh-jauh dari yang namanya chargeran. Dan supaya baterai health pada HP iPhone kalian awet, saya saranin belilah chargeran yang sudah pasti ori dan bersertifikat MFI atau Made for iPhone. Seperti contoh dari merek Ugreen ini guys. Selama pemakaian udah hampir 2 tahunan ini, baterai health pada HP iPhone XR yang aku pakai hanya berkurang 8% saja, dari yang awalnya 85%. Untuk kalian yang mau samaan juga chargeran iPhone-nya, link pembelian produk aku taruh di kolom deskripsi. Yang kedua, mari kita bahas dari segi desainnya. Desain pada iPhone ini kalau dilihat-lihat mirip banget sama iPhone 8. Yang jadi pembeda di iPhone SE 2020 ini hanya berada pada logo Apple-nya saja guys, yang sudah berada di tengah. Untuk kalian yang mentingin gaya, si iPhone SE 2020 ini gak cocok banget buat kalian beli. Mending di skip aja guys, karena dari segi desain kelihatan jadul banget, dengan bezel yang tebal di bagian atas dan di bagian bawah, masih pakai tombol Touch ID, dan kamera belakangnya pun masih satu alias belum boba. Meskipun desainnya sudah jadul banget, tapi semuanya itu tergantung selera masing-masing ya guys. Kadang ada juga orang yang suka desain jadul seperti ini. Kalau untuk build quality-nya, si iPhone SE 2020 ini jangan diragukan lagi. Karena seperti untuk di bagian belakangnya pun sudah menggunakan bahan material kaca. Sedangkan untuk frame-nya itu sendiri sudah menggunakan bahan aluminium. Jadi saat dipegang pun si iPhone SE 2020 ini terasa kokoh banget dan juga solid guys.
Untuk ukuran bodinya itu sendiri, iPhone SE 2020 ini hanya berukuran 4,7 inci saja pada bagian layarnya. Cukup kecil ya guys, dan pastinya karena ukurannya kecil HP iPhone ini compact banget karena pas banget di genggaman. Yang selanjutnya dari segi kameranya, kamera iPhone SE 2020 ini menurutku cukup bagus banget guys buat dipakai di tahun ini. Karena gambar yang dihasilkannya masih jernih, tajam, dan natural, khas HP iPhone. Saturasinya bagus, kontrasnya juga bagus, gak terlalu mainin warna. Dan yang terpenting masih layak banget kalau misalkan diupload di media sosial. Untuk kamera utamanya, si iPhone SE 2020 ini mempunyai resolusi 12 megapiksel dan sudah mampu merekam di resolusi 4K 60 fps dan hasilnya stabil banget guys. Sedangkan untuk kamera depannya masih menggunakan resolusi 7 megapiksel saja. Dan pengambilan video dengan menggunakan kamera depannya, si iPhone SE 2020 ini hanya mampu merekam di resolusi SD 1080 saja. Tapi menurutku kualitas video pada iPhone ini cukup bersaing dengan HP-HP keluaran terbaru di rentang harga yang sama guys. Jadi kalau misalkan buat kalian yang suka foto-foto dan bikin video, si iPhone SE 2020 ini cocok banget buat kalian. Tapi tentu saja juga ada beberapa kekurangan yang ada pada kamera iPhone ini guys. Karena iPhone SE 2020 ini hanya mempunyai satu kamera saja, jadi fitur telefoto dan wide angle belum bisa kalian dapatkan. Dan juga iPhone ini itu belum mempunyai fitur night mode, yang mana ini pastinya berguna banget buat kalian yang suka berfoto di malam hari. Karena gambar yang akan dihasilkan akan terlihat lebih jelas dan terang, meskipun dalam kondisi minim cahaya. Yang selanjutnya dari segi performanya. Performa iPhone SE 2020 ini menurutku kenceng banget kalau misalkan buat dipakai di tahun ini. Karena untuk chipsetnya pun sudah menggunakan chipset yang sama dengan HP iPhone 11, yaitu chipset A13 Bionic. Yang mana performa dari iPhone SE 2020 ini pastinya kenceng banget, apalagi buat kebutuhan ringan seperti scrolling TikTok, buka sosial media, dan aktivitas ringan lainnya, si iPhone ini itu masih bisa menjalankannya dengan lancar. Bahkan buat aktivitas berat sekalipun seperti buat bermain game dan editing video, performa dari iPhone SE 2020 ini masih bisa diandalkan. Tapi karena mengingat kapasitas penyimpanan baterainya yang lumayan cukup kecil, jadi untuk aktivitas berat si iPhone SE 2020 ini menurutku sudah tidak lagi disarankan untuk dibeli. Karena pastinya baterainya akan cepat boros guys. Untuk RAM-nya itu sendiri, iPhone SE 2020 ini sudah dilengkapi dengan RAM 3GB dan juga terdapat beberapa pilihan kapasitas penyimpanan memori internalnya. Ada yang 64GB, 128GB, dan 256GB, jadi tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Sedangkan untuk softwarenya itu sendiri, karena si iPhone SE 2020 ini itu usianya masih terbilang cukup muda, jadi untuk updatean iOS-nya kira-kira masih bisa dapat lagi guys di iOS 17 sama 18. Karena biasanya pihak Apple baru akan memberhentikan memberi updatean iOS kalau misalkan iPhone tersebut sudah menginjak usia 5 tahunan dari sejak awal perkenalannya. Nah untuk kesimpulannya, si iPhone SE 2020 ini menurutku masih worth it banget untuk dibeli. Karena harganya sudah murah banget dan juga performanya masih bisa diandalkan buat dipakai di tahun ini. Dan kira-kira masih bisa dipakai 2-3 tahunan lagi. Tapi kalau misalkan kebutuhannya itu buat pemakaian berat seperti buat bermain game, iPhone SE 2020 ini sudah tidak lagi disarankan karena mengingat kapasitas penyimpanan baterainya yang lumayan cukup kecil guys. Jadi dipastikan akan cepat boros. Minimal belilah HP iPhone 11 atau iPhone 12 saja kalau buat bermain game. Tapi kalau misalkan kebutuhan kalian hanya untuk aktivitas ringan dan gak terlalu mainin HP, iPhone SE 2020 ini cocok banget untuk kalian beli. Nah oke guys, mungkin video kali ini sampai di sini aja, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini dari awal sampai akhir. See you on my next video.